Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Neng Hilmatus Solihah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Dan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Oke, jadi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kelangsungan hidup, identitas, integritas, serta kesejahteraan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Itu yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Dan mari kita perjelas lebih rinci mengenai ketahanan nasional. Jadi, penjelasan yang lebih rinci ini ada 6, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, konsep dasar ketahanan nasional. Konsep dasar ketahanan nasional ini mencerminkan resilience suatu bangsa dalam menghadapi kondisi dinamis di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek tersebut sehingga bangsa tetap kuat, mandiri, dan mampu menghadapi segala situasi. Yang kedua, asas ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia didasarkan pada 4 asas. Yang pertama, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menjaga harmoni dan keselarasan antara berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, asas keutuhan. Asas keutuhan ini memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Asas yang ketiga, asas mandiri. Asas mandiri ini kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa tergantung sepenuhnya pada pihak lain. Asas yang keempat, yaitu asas dinamis. Asas dinamis ini ketahanan nasional harus terus berkembang mengikuti perubahan atau lingkungan strategis. Yang ketiga, dimensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagai dimensi yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, ideologi. Ideologi ini ketahanan dalam menjaga ideologi negara agar tidak terpengaruh ideologi asing yang merugikan. Yang kedua, politik. Politik ini kemampuan menciptakan stabilitas politik dan hubungan luar negeri yang baik. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini ketahanan dalam menjaga kemandirian dan kekuatan ekonomi nasional. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya ini kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai, adat, dan budaya bangsa. Dan yang kelima, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini ke siapapun negara menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Yang keempat, tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional bertujuan untuk melindungi integritas dan kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat, menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global dan regional, membangun daya tahan masyarakat dalam menghadapi ancaman baik fisik maupun non-fisik. Yang kelima, prinsip ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia bersumber dari konsep wawasan Nusantara dan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Dengan prinsip ini, Indonesia mengutamakan persatuan dalam keragaman dan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu kondisi geografis dan sumber daya alam, kualitas sumber daya alam manusia, stabilitas politik dan hukum, kemajuan teknologi dan informasi, dinamika hubungan internasional. Dan dengan memperkuat ketahanan nasional di semua aspek, suatu negara dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan nasionalnya. Dan sekarang, saya akan memberikan contoh penerapan untuk ketahanan nasional berdasarkan dimensinya. Yang pertama,
ketahanan ideologi. Contohnya, pemerintahan Indonesia terus memperkuat pendidikan tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah-sekolah untuk melawan radikalisme dan ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kasus nyatanya yaitu melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, pemerintahan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ketahanan politik. Contohnya, pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan adil merupakan wujud dari upaya menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kasus nyatanya adalah Indonesia menggelar pemilu serentak pada 2019 meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti logistik dan ancaman konflik politik, tetapi dapat berlangsung aman dan damai. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Contohnya, pemerintah mendorong program kemandirian pangan melalui pemberdayaan petani lokal seperti pengembangan lahan pertanian dan distribusi pupuk bersubsidi. Kasus nyatanya, ketahanan nasional di bidang ekonomi terlihat dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Contohnya, pelestarian budaya lokal seperti upacara adat, seni tradisional, dan bahasa daerah untuk menghadapi ancaman budaya asing yang berpotensi mengikis identitas bangsa. Kasus nyatanya adalah UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia, hasil dari upaya pemerintah dan masyarakat menjaga kekayaan budaya Indonesia. Yang kelima, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, penguatan sistem pertahanan negara melalui program Bela Negara yang melibatkan masyarakat sipil dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Kasus nyatanya, operasi pengamanan wilayah perbatasan di Papua untuk mencegah infiltrasi kelompok separatis atau ancaman dari luar negeri. Dan yang terakhir, ketahanan teknologi dan informasi. Contohnya, pemerintah meluncurkan program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi secara positif dan melawan hoax serta cybercrime. Kasus nyatanya, Kementerian Kominfo bersama platform digital menjalankan kampanye untuk melawan penyebaran informasi palsu terkait COVID-19. Dan melalui berbagai contoh yang saya sampaikan, ketahanan nasional terbukti diterapkan berbagai sektor untuk melindungi keutuhan bangsa dan menghadapi ancaman di era modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.